materi kali ini kita berhubungan dengan iman kepada Rasul-Rasul. Agar pelajaran kita hari ini bermanfaat, lebih baik kita berdoa dulu. Silakan kepada Saudara Zaki untuk memulai doanya. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, Bapak absen dulu kehadiran kalian. Baiklah, untuk yang pertama adalah Abdul Samad Rahman, Anita Sari, Afifah Mutia. Tet berikutnya adalah Dewi Aulia Rahma, Dinda, Ervan. Sekarang waktunya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis arti iman dan meyakini adanya Rasul-Rasul Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian yang kedua mempraktekkan dalam kehidupan perilaku saling menolong sebagai cermin ibadah kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasi atau menjalankannya dalam segala kehidupan. Yang terakhir adalah kita belajar tentang menganalisis perbedaan sifat wajib, mustahil dan gratis Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bagian persepsi atau pembuka. Masih ingat pelajaran kemarin? Kita apa? Tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, benar. Tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Hari ini adalah pertemuan kedua dalam pembelajaran iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi ini kalian sebagai sang pelajar pasti tahu tugas utama kalian, yaitu sebagai apa? Sebagai pelajar yang tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Ya, terima kasih. Baiklah, amati bagian berikut ini, yaitu ada peta konsep Rasul-Rasul kekasih Allah atau Nabi-Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah tentang iman kepada Rasulullah, kemudian tugas-tugas Rasul, kemudian menelaah iman kepada Rasul, dan terakhir adalah terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Bapak bacakan ayat yang berhubungan dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yaqul billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad jalla jalalan ba'ida. Dalam ayat tersebut mengandung arti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat dan sangat jauh. Itu surah An-Nisa ayat 136. Nah, kemudian di sini iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Nah, jadi dengan tujuan apa?
agar mereka selamat dunia akhirat. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan syariat baru. Artinya semuanya harus ada syarat-syaratnya yang lain. Misalnya amanah, kemudian khatamah, kemudian sidik dan sebagainya. Sedangkan Rasul senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf yang membuat syariat baru sebagai syarat sebagai Rasul. Sekarang Bapak bagi dalam beberapa kelompok untuk memecahkan masalah apa yang ada pada lembaran kerja siswa ini. Jadi buatlah kelompok 4 kelompok. Kemudian kita menelaahnya dan menganalisis untuk mendapatkan jawaban apa yang Bapak minta. Terima kasih. Kita ngumpul semuanya sesuai dengan kelompoknya. Baiklah, semuanya sudah membentuk kelompoknya. Kalau begitu kerjakan apa yang sudah Bapak perintahkan tadi. Terima kasih. Baiklah, untuk mempersingkat kerja kelompok kita hari ini, kita Bapak persilakan untuk kelompok pertama yang mempresentasikan. Silakan, siapa yang mau duluan? Ya, silakan. Sifat wajib. Sifat wajib dibagi menjadi 4, yaitu A. Sidik. Sidik yaitu Rasul selalu benar. B. Amanah. Amanah yaitu selalu dapat dipercaya. C. Tabligh. Tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan waktu. D. Fatanah. Fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dari kelompok ini. Berarti di sana tadi menjelaskan bahwa sifat wajib bagi Rasulullah ada 4. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tabligh, dan terakhir adalah fatanah. Artinya menyampaikan risalah apa yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Sekarang kelompok berikutnya, siapa lagi yang mau mempresentasikan lebih dulu? Ya, silakan. B. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah orang yang diberi wahyu dan syariat.
Rasul senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran atau suhuf yang memuat syariat baru atau sebagian dari syariat Rasul sebelumnya. Nabi adalah orang yang diutus Allah menjalankan dan mengukuhkan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi belum tentu memiliki kitab dan lembaran-lembaran atau suhuf. C. Jumlah Nabi dan Rasul. Nah, itu aja dulu. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman-teman. Apa sih persamaan dan perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang Nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan, wahyu yang didapatkan oleh seorang Rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafalin yuk. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid Raihan atau nada yang ada di video animasi Nusa dan Rara. Link videonya bisa dicek di deskripsi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat, yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, Innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, ia diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat menyingkatnya dengan kata fas. Fas adalah singkatan dari fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji, pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah menunaikan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah sholat 5 waktu belum? Kita lanjut ya. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, tidak pernah menambahkan atau menguranginya. Dan tablik artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menghadapi berbagai macam ancaman, mereka tetap menyampaikan kebenaran. Ada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul,
Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Bisa kita singkat dengan kata baki kiki, yaitu balada, khianat, kizib, dan kitman. Baladah artinya bodoh, khianat artinya ingkar janji, kizib artinya berbohong, dan kitman artinya menyembunyikan. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Bahkan mereka tidak mungkin memiliki salah satu dari empat sifat ini. Yang terakhir adalah sifat jais rasul dan nabi. Sifat jais adalah sifat seperti manusia biasa. Walaupun mereka adalah seorang nabi atau rasul, mereka tetap merasa lapar dan haus. Mereka juga bisa merasa lelah dan ngantuk. Pada dasarnya, setiap nabi dan rasul memiliki fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka juga memiliki hati sebagaimana kita semua. Perbedaannya, kehidupan mereka ditempa dengan berbagai macam rintangan dan cobaan. Saking luar biasanya, derajat mereka bahkan mengalahkan derajatnya para malaikat. Setelah mengetahui semua hal tentang nabi dan rasul, kita memasuki pembelajaran yang paling penting, yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada nabi dan rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, iman kita menjadi cacat jika tidak meyakini keberadaan nabi dan rasul. Apa sih yang dimaksud beriman kepada nabi dan rasul? Beriman kepada nabi dan rasul secara istilah artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Ada 3 poin yang bisa kita garis bawahi, yaitu kita harus meyakini adanya utusan Allah, kita juga harus meyakini kerasulan mereka dan kebenaran ajarannya. Bagaimana cara kita beriman kepada nabi dan rasul? Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya. Walaupun kita adalah umat Nabi Muhammad, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa nabi lainnya bukan nabi kita. Kita harus meyakini semua nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mengimani para nabi dan rasul yaitu dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Setiap nabi dan rasul memiliki ajaran yang sangat berhubungan. Kita bisa meneladani kepribadiannya dan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Dan yang ketiga, yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat tiba. Oleh sebab itu, jika kita menemui ada orang yang mengaku nabi, sudah pasti itu adalah nabi palsu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sekarang tinggal saja pekerjaan kita, kabar sudah dibangun. Apa yang berhak mengangkat hajar aswad? Kami derajatnya lebih tinggi daripada kalian. Kami lebih mulia. Yang kalian ributkan. Hari ini kami meletakkan hajar aswad. Menurut kamu bagaimana? Masing-masing dari ketua kelompok memegang ujung kain ini. Terima kasih Muhammad, kau berhak mendapatkan gelar Al-Amin. Baiklah, kita simpulkan hari ini tentang iman kepada nabi dan rasul untuk pertemuan yang kedua. Yaitu itu yang pertama, nabi belum tentu rasul dan rasul
Perbedaannya adalah kalau Nabi untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk umat manusia. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul itu ada 25 yang wajib kita imani. Sedangkan jumlah Nabi yang lainnya sangat banyak. Kemudian di sini segala apa yang kita perbuat di dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya, baik perbuatan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan keluarga, diri sendiri ataupun bangsa dan negara. Jadi segala sesuatunya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan beradab. Baiklah, sebagai pemantapan Bapak beri tugas hari ini agar kalian lebih paham lagi. Silakan ini dijawab. Itu kelompoknya. Oke. Ya. Silakan dikerjakan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Agar semuanya bermanfaat, setiap pelajaran kita yang diberikan hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.